Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Arya Damayanti dengan NIM akhir 002. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Saya Nadia Rizky Salsabila dengan NIM akhir 004. Di sini kami dari kelompok 3, kelas pemrograman website praktikum I3. Kami akan menampilkan website kami yang berjudul Budaya Nusantara. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bab pertama adalah bab pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Jadi pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi begitu sangat pesat. Bisa dikatakan smartphone sangat pesat perkembangannya, terutama dalam hal pengembangan website. Pengertian dari website sendiri menurut Sibuk Vermat dan tim pada jurnalnya pada tahun 2018 adalah kumpulan halaman yang saling terhubung yang di dalamnya terdapat beberapa item seperti dokumen dan gambar yang tersimpan di dalam web server. Website adalah salah satu media promosi yang populer pada saat ini. Website memiliki jangkauan waktu dan ruang yang tidak terbatas. Untuk memperoleh website sebagai media efektif dalam penyampaian informasi, diperlukan penerapan strategis tertentu sehingga kegiatan penyampaian informasi mencapai hasil yang maksimal. Kemudian, selanjutnya, jadi website ini bernama Budaya Nusantara yang berisi informasi tentang berbagai budaya yang ada di Indonesia seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Kami membuat website ini karena melihat generasi muda bangsa Indonesia saat ini kurang mencintai kebudayaan negaranya sendiri. Bahkan dapat dilihat dari sosial media masih banyak generasi muda yang menjunjung kebudayaan negara lain. Tujuan website Budaya Nusantara ini yaitu memperkenalkan budaya Indonesia dengan memperkenalkan rumah adat, kemudian pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional yang ada di Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia adalah sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh semua masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Apabila keanekaragaman budaya tersebut tidak kita jaga dan tidak kita lestarikan, maka bisa saja keanekaragaman budaya tersebut akan musnah. Sebagai mahasiswa jurusan program studi S1 Sistem Informasi, perlu adanya mata kuliah yang mengenalkan tentang pemrograman website. Mata kuliah pemrograman website secara umum mempelajari tentang konseptualisasi, perencanaan, pemodelan, dan pembuatan website yang bertujuan untuk mempresentasikan konten kepada user dalam bentuk halaman website. Oleh karena itu, pada mata kuliah pemrograman website ini, mahasiswa diharapkan bisa menguasai dan menerapkan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, PHP, CSS untuk pengembangan website. Baik, untuk selanjutnya, ada rumusan masalah. Jadi yang rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana menggunakan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan PHP untuk memperkenalkan budaya Indonesia pada generasi muda Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara agar meningkatkan interaksi generasi muda dengan keberagaman budaya Indonesia dalam era digital. Kemudian yang ketiga ada apa tujuan dan urgensi dari website Budaya Nusantara. Yang selanjutnya, ada tujuan yang pertama untuk memperkenalkan budaya Indonesia pada generasi muda Indonesia. Kami membuat website yang menyajikan konten interaktif dengan berbagai elemen UI seperti gambar dan animasi, memuat fitur informasi yang edukatif dalam website. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan interaksi generasi muda dengan keberagaman budaya Indonesia dalam era digital. Kami menghadirkan platform berbentuk website yang menarik dan informatif bernama Budaya Nusantara. Kemudian yang ketiga, urgensi dari website Budaya Nusantara ini yaitu memberikan sarana edukasi yang interaktif dan menyenangkan tentang berbagai aspek budaya Indonesia, serta mendorong minat dan kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia di kalangan generasi muda. Baik, untuk yang selanjutnya ada manfaat, yaitu memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan mendidik mengenai budaya Indonesia bagi semua kalangan, terutama generasi muda. Yang kedua, memperluas pengetahuan pengguna tentang rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, makanan tradisional, dan juga senjata tradisional. Kemudian yang ketiga, menyediakan hiburan yang bermanfaat sambil tetap mendukung tujuan edukatif. Yang selanjutnya, adalah batasan masalah. Jadi yang pertama, budaya Nusantara ini difokuskan pada budaya-budaya yang ada di Indonesia tanpa menyentuh budaya dari negara lain. Yang kedua, isi dalam website Budaya Nusantara ini terbatas pada penjelasan mengenai rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, makanan tradisional, dan juga senjata tradisional. Kemudian, pengembangan website ini memperhatikan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan keterbatasan teknologi yang digunakan. Selanjutnya,
adalah bab 2 tinjauan pustaka. Mungkin untuk tinjauan pustakanya ada di laporan kami. Untuk selanjutnya adalah bab ketiga, di mana bab ketiga ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bab 3 yaitu desain sistem, di mana di sini terdapat CDM. Yang pertama di sini ada user ID. User ID ini itu terbagi menjadi dua pilihan yaitu pengunjung dan admin. Nah, untuk user ID ini bisa membaca atau mengakses website itu sendiri. Namun untuk admin nanti akan dialihkan ke dashboard admin. Lalu untuk pengunjung bisa langsung masuk ke websitenya. Lalu di sini terhubung dengan detail culture. Lalu detail culture di sini terhubung dengan culture items, di mana culture items ini ada kategoris, provinces, dan atribut. Lalu untuk PDM-nya juga sama seperti tadi. Nah, di sini terdapat user interface juga. User interface adalah komponen di mana pengguna dapat berinteraksi dengan komputer, situs web, atau aplikasi dengan tujuan meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah dan intuitif. Pertama, terdapat desain visual yang bertugas menyampaikan penampilan dan suasana dari produk perangkat lunak. Kedua, ada desain interaksi yang merupakan koleksi elemen fungsional dan logis dari produk perangkat lunak. Dengan kata lain, user interface adalah bagian dari desain visual yang fokus pada penampilan untuk mempresentasikan fungsi sistem yang dapat dilihat pengguna. Selain itu, faktor penting dalam pembuatan user interface adalah kecocokan tampilan dan tata letak sistem dengan proporsi perangkat yang digunakan. Tujuan utama dari user interface adalah menampilkan bagian depan sebuah sistem agar mudah digunakan, efisien, dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna selama berinteraksi dengan sistem. Dengan demikian, user interface menjadi kunci untuk memenuhi harapan pengguna terhadap fungsionalitas aplikasi atau situs web yang efektif. Tanpa user interface, sebuah aplikasi atau situs web akan sulit digunakan oleh pengguna, terutama bagi mereka yang awam dalam penggunaannya. Lalu di sini ada desain website. Yang pertama ada flowchart, di mana diawali oleh start, lalu ke pengguna. Sini pengguna itu ada dua macam, yaitu ada admin dan pengunjung. Jika admin, nanti akan diarahkan ke laman register dan login, lalu bisa masuk ke admin dashboard untuk menambah item kebudayaan. Jika sudah, bisa logout. Lalu untuk pengguna satunya, yaitu pengunjung bisa langsung masuk ke website tanpa melalui login terlebih dahulu, lalu akan diarahkan langsung ke homepage, dan di homepage terdapat beberapa item kebudayaan yang berisi informasi tentang masing-masing item, serta bisa diakses langsung. Lalu juga bisa logout. Lalu setelah logout bisa di-end activity. Ini adalah pre-homepage, di mana ini adalah halaman pertama kali jika website dibuka. Sini terdapat tulisan selamat datang di Budaya Nusantara. Lalu, jika di scroll ke bawah, itu terdapat login sebagai admin. Jadi, jika pre-homepage ini dipencet admin, maka akan otomatis ke scroll ke bawah. Lalu di sini bisa memasukkan username dan password jika sudah mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, bisa ke halaman sign up yang ada di button bawah login ini. Nah, ini untuk laman sign up-nya. Di sini ada username, email, password, dan confirm password. Setelah itu berhasil sign up, dan jika berhasil sign up, akan muncul notifikasi registration successful, dan akan diarahkan untuk ke laman login. Lalu di sini ada admin dashboard, di mana sesudah login, admin akan diarahkan ke halaman ini, yaitu admin dashboard. Di sini admin bisa menambahkan item kebudayaan, seperti nama item, deskripsi, lalu di sini untuk memilih provinsi, sudah terdapat 38 provinsi di Indonesia yang ada di list tersebut. Lalu ada select kategori, di mana ini bisa memilih, kita memasukkan ke item yang mana, ada rumah adat, lalu makanan tradisional, dan lain-lain. Lalu di sini ada homepage, di mana ini setelah pengunjung diklik pengunjung di halaman homepage tadi. Nah, jika diklik pengunjung, maka akan langsung masuk ke homepage. Sini terdapat tulisan selamat datang Budaya Nusantara dan terdapat beberapa fitur seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian adat, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Sini terdapat gambarnya masing-masing. Nah, lalu di sini ada page rumah adat, di mana page rumah adat ini terdapat nama rumah adat, lalu gambarnya, serta deskripsinya. Dan di sini juga terdapat drop down provinsi,
38 provinsi di Indonesia serta bisa dikendalikan oleh button back and next. Ini penjelasan tentang rumah adatnya. Lalu di sini untuk pakaian adat juga sama, terdapat drop down provinsi sama pengendalian back and next. Sini juga ada penjelasan dari pakaian adatnya. Lalu di sini alat musik daerah juga sama, ada drop down juga dan tombol back next. Tarian adat juga sama, makanan tradisional, dan yang terakhir senjata tradisional. Lalu untuk bab 4 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada implementasi dari sistem. Yang pertama ada pre-homepage. Di sini merupakan halaman paling awal sebelum masuk ke homepage. Halaman ini berisi pilihan pengguna, yaitu ada dua macam, admin dan juga pengunjung. Jika diklik admin, maka halaman akan auto-scroll ke bawah menuju ke halaman login sebagai administrator. Lalu jika diklik pengunjung, maka akan muncul notifikasi registration successful dan disarankan untuk ke halaman login. Kemudian ada login admin. Jika sudah mempunyai akun, admin bisa langsung mengisi username dan password pada halaman login sebagai administrator yang ada di pre-homepage tadi. Nantinya akan langsung masuk ke halaman admin dashboard. Namun jika belum mempunyai akun, sudah tertulis pilihan sign up di bawah button login yang bisa diakses. Kemudian yang selanjutnya adalah sign up. Merupakan halaman yang diakses oleh admin apabila belum mempunyai akun untuk mengakses admin dashboard. Untuk halaman sign up ini harus masukkan username, email, password, dan juga konfirmasi password. Kemudian admin dashboard, yaitu admin yang sudah berhasil login akan diarahkan ke halaman ini. Admin dashboard yang mana pada halaman ini, admin bisa menambahkan item budaya yang merupakan isi dari website Budaya Nusantara ini seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, makanan tradisional, dan juga senjata tradisional. Pada masing-masing item budaya tersebut berisi nama, gambar, deskripsi, dan juga provinsi yang bisa diisi melalui admin dashboard ini. Admin dashboard ini berisi button pilih file untuk menginput gambar, nama item, deskripsi item, pilih provinsi, dan kategori item. Jika sudah terisi semua, maka langsung klik tombol submit. Nanti item budaya pada website akan terisi. Yang selanjutnya adalah homepage. Homepage ini berisi macam-macam budaya yang mudah diakses oleh pengunjung. Item budaya ini adalah rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Jika diklik masing-masing item, maka akan muncul item, gambar item, deskripsi item di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat button di masing-masing item yang berisi nama-nama 38 provinsi yang ada di Indonesia. Di setiap laman item budaya juga dikendalikan oleh tombol back dan juga next. Untuk page rumah adat, yaitu pada page ini berisi macam-macam rumah adat dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jika diklik button provinsi, maka akan muncul nama provinsi tersebut dan otomatis muncul rumah adat provinsi jika diklik. Selain itu, pada halaman ini juga bisa dikendalikan oleh tombol back dan juga next. Yang selanjutnya, untuk page pakaian adat, alat musik daerah, kemudian selanjutnya ada tarian adat, makanan tradisional, yang selanjutnya ada senjata tradisional, sama seperti yang awal tadi. Untuk selanjutnya adalah pengujian website. Nah, untuk pengujian website ini telah kami uji yaitu sebagai admin dan juga pengunjung. Jadi saat admin sudah melakukan login, setelah berhasil melakukan login, admin akan otomatis dialihkan ke dashboard admin, dan admin bisa menambahkan, menghapus, mengedit dari setiap item budaya yang ada di website. Lalu untuk pengunjung tidak melakukan login terlebih dahulu, maka pengunjung akan langsung diarahkan ke homepage dan bisa langsung mengakses fitur-fitur yang ada di website. Selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Jadi mengevaluasi sistem dengan melakukan survei kepada minimal 10 orang pengguna yang bukan bagian dari kelompok kami, seperti teman-teman pribadi atau individu di luar lingkungan kampus. Survei ini melibatkan tantangan pengguna terhadap website yang telah kami kembangkan, serta masukan yang diberikan oleh mereka mengenai pengalaman menggunakan website kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari laporan ini adalah bahwa website Budaya Nusantara telah dirancang dengan fokus pada generasi muda sebagai target utama. Website ini bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran mengenai beragam kebudayaan di Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan minat belajar terhadap budaya Indonesia, kami telah berusaha membuat website ini semenarik mungkin. Dengan menambahkan gambar yang menarik, kami berharap dapat menjaga minat dan keterlibatan pengguna sehingga mereka tidak merasa bosan saat menggunakan website.
Melalui pengujian yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa website ini dapat berfungsi dengan baik, termasuk kemampuan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan lancar. Dari pengembangan website Budaya Nusantara adalah bahwa website ini memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam membantu masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda belajar dan memahami keberagaman budaya Indonesia secara interaktif dan menyenangkan. Lalu untuk sarannya, pembangunan website Budaya Nusantara dengan memanfaatkan bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, HTML, dan CSS, diharapkan website ini dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran budaya oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Pengembangan website diharapkan untuk terus diperbarui dengan menambah fungsional yang dirasa membutuhkan pembaharuan sehingga menjangkau semua sistem operasi yang digunakan oleh user. Kami berharap dengan adanya website Budaya Nusantara ini, para generasi muda penerus bangsa bisa bangga dan bisa melestarikan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Keanekaragaman budaya di Indonesia adalah salah satu kekayaan yang perlu dijaga. Website ini bisa membantu masyarakat untuk mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekian PPT dari kami. Untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website kami. Ini merupakan halaman pre-homepage, di mana ini halaman pertama kali saat website diakses. Ada tulisan selamat datang di Budaya Nusantara, lalu di sini ada dua pilihan, yaitu admin dan pengunjung. Jika diklik admin, maka otomatis akan ke-scroll ke bawah, lalu di sini bisa mengisi username dan password. Lalu jika belum mempunyai akun, akan dialihkan ke sign up. Sini di sign up bisa mengisi username, email, password, dan confirm password. Lalu di sini saya sudah mempunyai akun. Saya masukkan. Di sini terdapat admin dashboard, di mana di sini admin bisa menambahkan item kebudayaan. Misal di sini pilih file, kita bisa ke pictures. Lalu kita bisa memilih foto setiap item yang akan diinput. Lalu di sini bisa menuliskan nama item, deskripsi. Lalu sini untuk memilih provinsi, di sini ada 38 provinsi. Dan ini ada kategorinya seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian adat, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Kita coba di sini, jika sudah, lalu kita pencet submit. Dan setelah kita men-submit ini, kita bisa logout dan akan kembali ke halaman pre-homepage. Lalu jika kita mengklik pengunjung, ini kita akan diarahkan langsung ke halaman homepage, di mana di sini terdapat beberapa macam kategori item kebudayaan, ada rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian adat, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Sini jika di-scroll, kita juga bisa menemukan gambar-gambar serta pilihan itemnya. Sini coba kita pencet rumah adat. Sini kita memilih tadi. Nah, di sini ada rumah adat Rong Bade dari Aceh. Nah, di sini kita juga bisa melihat gambar dari kebudayaan itu sendiri, lalu nama, serta deskripsinya. Lalu di sini ada tombol back and next, di mana ini jika kita pencet next, akan beralih ke provinsi lainnya, yaitu Bali di sini. Juga bisa seperti ini. Lalu untuk pakaian adat juga sama. Ini. Lalu untuk alat musik daerah juga sama. Lalu untuk tarian adat, makanan tradisional, serta yang terakhir ada senjata tradisional. Nah, sini jika kita sudah mempelajari berbagai macam kebudayaan yang ada di website, kita bisa kembali ke homepage dengan mengklik logo home di pojok kiri atas. Nah, sini kita akan kembali ke halaman homepage. Lalu jika kita ingin logout, kita bisa memencet tombol logout di sebelah kiri atas. Maka kita akan diarahkan ke halaman pre-homepage.